Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap dengan waktu yang singkat ini Pak Ustaz bisa menyampaikan. Ya kalau mundur-mundur sedikit boleh lah ya Pak ya. Jauh terbang Pak dari Jakarta 1,5 jam. Kalau hanya 15 menit ngomong kemudian assalamualaikum, nah mungkin ya kalau ada bunyi Pak Ustaz itu sebenarnya tanda kita mau masuk, tapi mungkin bisa mundur sedikit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Ustaz Dr. MA untuk memberikan wasiat kepada kita semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa irdhahi. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid Darul Muttaqin Bapak Dr. Firdaus Zarani MSI, mudah-mudahan beliau serta jajarannya seluruh pengurus lelah letihnya dalam memakmurkan masjid ini menjadi pemberat timbangan kebajikan beliau-beliau semua yang ada. Juga seluruh yang berjasa kepada masjid ini, tenaganya, pikirannya dan hartanya, mudah-mudahan itu semua menjadi bukti dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallaha man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah langkah kita ke masjid ini kecuali setiap kaki kanannya mengangkat derajat kita dan setiap langkah dari kaki kirinya menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada pertanyaan yang sering sampai kepada kita, bunyinya seperti ini: kok kita sudah berdoa, doanya tidak kabul-kabul? Kok kita sudah lama berdoa, doanya tidak kunjung datang? Kok kita sudah melakukan banyak ibadah, tapi malah kita yang kena ujian? Ya Allah, kan doa saya, kan saya sholatnya rajin. Ya Allah, saya sedekahnya rajin. Ya Allah, saya puasanya rajin. Saya nggak pernah menyakiti orang. Paling enggak yang saya sengaja, saya nggak pernah menyakiti orang. Tetapi kenapa saya yang kena musibah? Al-Quran jawab itu. Kalau kita adalah orang yang bertanya kenapa doa kita setelah sekian lama nggak dikabulkan sesuai dengan yang kita doakan. Kalau kita adalah sekian banyak orang yang mempertanyakan kenapa setelah kita menjadi ahli ibadah makin banyak ujian kita, Al-Quran yang menjawab. Ini Masya Allah luar biasa. Sholat maghrib sampai ke warung kopi, sampai ke beda itu ya. Kalau kita orang yang mempertanyakan itu, mari kita buka Al-Quran. Ada seorang anak ajaib di zamannya, namanya Maryam binti Imran. Sayyidatuna Maryam binti Imran. Ini adalah anak ajaib keluarga Nabi. Punya anak Nabi, punya paman Nabi. Sayyidatuna Maryam binti Imran adalah anak ajaib yang gak perlu doa, makanan turun dari langit. Makanan turun dari langit. Makanan ini makanan hal remeh, tapi langit turun tangan untuk ngurusin makanannya Sayyidatuna Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam paman daripada Sayyidatuna Maryam yang setiap hari membawakan makanan
kepada Sayyidatuna Maryam. Ketika masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana makanan-makanan ini? Ini makanan buah ini bukan musimnya. Makanan ini bukan dari tempat ini. Dari mana makanan-makanan ini? Bukan cuma banyak makanannya, bukan cuma enak rasanya, tetapi makanan-makanan yang ada di hadapan Sayyidatuna Maryam bukan makanan-makanan biasa, bukan makanan di musimnya, bukan makanan dari daerah itu. Nabi Zakaria alaihi salam yang adalah seorang nabi, seorang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang nabi heran. Ya Maryam, anna laki hada. Ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, ini dari mana makanan-makanan ini? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab Siti Maryam untuk bawa makanan, heran, ini makanan dari mana? Jadi ada anak ajaib di zamannya yang gak perlu doa makanan turun. Berapa kali kita doa? Sampai kita ke depan Ka'bah kita berdoa. Di list dari sini udah di list doanya. Ada yang pesen ngasih 100.000, saya doain saya 100.000. Ada yang depan Ka'bah dia berdoa. Akhirnya 2 tahun balik lagi umroh lagi. Ya Allah, saya doa. Doanya 2 tahun lalu aja dia belum dikabulkan. Ini gak perlu berdoa. Sayyidatuna Maryam tidak perlu berdoa makanan turun. Makanan hal kecil yang orang bisa beli. Tinggal keluar dari mihrab, tinggal keluar dari masjid, apa susahnya beli makanan. Tapi ini makanan turun. Langit turun tangan untuk ngurusin makanannya Sayyidatuna Maryam. Betapa ajaibnya manusia yang satu ini. Sayyidatuna Maryam. Ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana makanan ini? Qala huwa min indillah. Sayyidatuna Maryam mengatakan, ini dari Allah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran Nabi Zakaria, kok bisa makanan itu? Maka Nabi Zakaria alaihissalam kasih kesimpulan, ini bukan tempat biasa. Nabi Zakaria nggak bilang ini bukan manusia biasa. Nabi Zakaria alaihissalam bilang ini bukan tempat biasa. Nabi Zakaria alaihissalam fokus kepada tempatnya. Maka ada tempat yang berkah menurut Nabi Zakaria alaihissalam, tempat di mana doa itu mustajab. Menurut Nabi Zakaria alaihissalam, Sayyidatuna Maryam berdoa. Akhirnya disitulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, hunalika da'a Zakaria al-mihrab. Di tempat itulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa untuk ngapain? Minta anak. Setelah umurnya 100 tahun, sudah tua, istrinya sudah 80 tahun, sudah menopause. Kalau di sini Pak Haji ada yang 80 tahun hamil, bagaimana gitu? Siapa yang hamil? Dan dikabulkan. Mendapat anak namanya Yahya alaihissalam. Jadi ada di manusia aja yang gak perlu doa maka turun, yang gak perlu doa hajatnya turun, yang gak perlu doa kebutuhan turun. Lalu bagaimana kita yang sudah berdoa setiap hari? Atau kita berdoa, ya Allah, kan saya sudah ahli ibadah, kenapa hidup saya kok makin susah? Ya Allah, saya sudah ahli ibadah, tapi kok ujian. Anak saya dapat ujian, anak saya sakit, suami saya kerjaannya dirumahkan. Ya Allah, padahal saya sudah ahli ibadah, kurang apa lagi saya? Tanya kepada Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam, anak ajaib yang gak perlu doa makanan turun. Tapi setelah ini apa yang dialami oleh Sayyidatuna Maryam tidak akan pernah bisa kita bayangkan. Apa yang dialami Sayyidatuna Maryam, si anak ajaib? Satu ketika datang malaikat Jibril alaihissalam ke mihrabnya Sayyidatuna Maryam.
lalu memberikan pesan, innallaha yubashshir bigulamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Ismuhu Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, wa minal muqarrabin, wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahlan, wa minas sholihin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira katanya. Katanya mah kabar gembira. Allah kasih kabar gembira kepadamu bahwa kau akan punya anak. Anak yang terpandang di dunia dan di akhirat. Anak yang akan menjadi orang soleh. Namanya sudah dicatat di langit. Allah yang nentuin namanya. Namanya Isa. Apa kata Sayyidatina Maryam? Bagaimana saya mau punya anak? Anak yang umuli walad. Bagaimana saya mau punya anak? Walam yang sasmi bashar. Bagaimana saya mau punya anak? Oh, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki. Belum pernah disentuh oleh laki-laki. Loh, ini bagaimana kok saya bisa punya anak? Kata malaikat, aku kasih kabar. Allah kasih kabar gembira. Kabar gembira, artinya senang. Kabar gembira. Apa kata Sayyidatina Maryam? Loh, bagaimana saya mau punya anak? Oh, saya nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Oh, ini bukan waktunya diskusi. Ini keputusan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa mana yang bisa menolak kejadian? Doa sakti mana yang bisa menolak kejadian ini? Tidak. Sayyidatuna Maryam adalah manusia, seorang wanita solehah yang tanpa berdoa kebutuhannya turun. Tapi di mana doanya Sayyidatuna Maryam bisa menolak ini? Tidak ada. Bisa menolak keputusan ini? Tidak ada. Tidak ada satupun doa yang begitu sakti yang ketika diucapkan bisa menolak keputusan Allah. Lalu siapa kita pengen nolak keputusan Allah? Kalau Allah sudah tetapkan mau apa? Apalagi kita yang doanya kumpul. Ini nggak perlu berdoa. Allah turunkan hajatnya, kebutuhannya. Lalu siapa kita? Loh, bagaimana saya mau punya anak? Walam yang sasni bashar. Aku belum pernah disentuh sama laki-laki. Gak ada urusannya. Ini bukan kemauan saya. Ini juga bukan urusan kamu. Ini adalah keputusannya Allah. Kamu punya anak. Bisa dibayangkan seorang perempuan yang biasa sehari-hari berkhidmat di masjid, mengajarkan Bani Israel, menjadi pemuka agama, perempuan suci, tahu-tahu keluar dari masjid hamil. Bisa kita bayangkan kejadiannya seperti itu. Perempuan yang selama ini dianggap solehah, perempuan yang dianggap qanidah, abidah, solehah, yang sangat pandai menjaga diri. Bapaknya orang terpandang, Imran orang terpandang. Imran adalah guru di Masjidil Aqsa. Hannah ibunya, ibunda Sayyidatuna Maryam adalah perempuan yang sangat-sangat luar biasa. Sampai disebut di Quran tuh, Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sampai disebut di Al-Quran, saking terpandang. Tapi apa kata orang? Ternyata sok suci selama ini. Ternyata begini aslinya. Bisa kita bayangkan apa yang dialami oleh Sayyidatuna Maryam. Dan tidak ada satupun doa yang bisa menolak penderitaan yang akan dialami oleh Sayyidatuna Maryam kemudian. Gak akan ada. Cobaan yang kalau ditaruh di pundak kita, gak akan bisa kita berdiri karena saking beratnya cobaan yang dialami oleh Sayyidatuna Maryam. Dari keluarga terpandang, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan keji, lalu dikasih anak, lalu tahu-tahu hamil yang orang bilang zina. Perempuan gak benar. Itu yang dialami oleh Sayyidatuna Maryam. Saya dulu.
Itu yang dialami oleh Sayyidatina Maryam. Hamba Allah yang dimuliakan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semakin hari perutnya Sayyidatina Maryam makin besar, makin besar, makin besar. Sampai mau melahirkan. Bersandar Sayyidatina Maryam ke batang kurma, jiz'in nakhlah. Mau melahirkan sakit perutnya luar biasa, tetapi sakit perut yang dialami oleh Sayyidatina Maryam tidak seperti orang hamil pada umumnya. Kalau ibu-ibu yang hamil pada umumnya sakitnya wa'nan awa'nin, sakit benar-benar sakit di atas sakit, tapi setelah itu gembira. Tapi apa yang dialami oleh Sayyidatina Maryam bukan cuma sakit perut karena pengen melahirkan, tetapi dalam pikirannya Sayyidatina Maryam, ini anak kalau lahir saya mau bilang apa ke orang-orang? Doa mana yang bisa menolak itu? Gak ada. Tidak ada doa yang begitu hebat yang bisa menolak itu. Maka begitu orang kampanye, ribut, terbagi dua kubu. Kubu A doa di depan Ka'bah, kubu B doa depan Ka'bah. Perang itu doa di langit. Siapa yang kita mulai kira-kira? Walaupun sama-sama doanya depan Ka'bah, tukang bakso sama tukang es berdoa. Kata tukang bakso begini, ya Allah, hujan, biar laku bakso, naik ke langit berdoa. Kata tukang es itu begini, ya Allah, panas, ya Allah jangan turunkan hujan, saya baru keluar, jangan kau turunkan hujan. Doa mana yang mau diterima sama Allah? Jadi doa bukan urusan berapa panjang sorban kita, doa bukan urusan berapa cantik gamis kita, doa bukan urusan berapa bulir tasbih kita, doa bukan urusan berapa putih baju yang kita pakai, doa bukan urusan berapa tinggi peci kita, bukan. Doa urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita sadar maqamul abdi, posisi seorang hamba kepada Allah ketika berdoa terserah Allah. Kata Allah, kalau aku mau kabulin ya terserah aku enggak ya terserah aku, urusan kamu apa. Ya Allah, tapi kalau kau tidak kabulkan, kalau aku enggak kabulkan, aku matiin kamu, aku hidupkan makhluk yang baru. Sudah. Lalu bagaimana kita mau berdoa dengan doa yang mengancam Allah? Gak ada satupun doa yang bisa menolak ujian yang dialami oleh Sayyidatina Maryam. Si anak aja, ia gak perlu berdoa, kebutuhannya itu, hajatnya. Sayyidatina Maryam saking depresi kalau bahasa kita, stres kalau bahasa kita, saking menghadapi ujian yang luar biasa. Apa kata orang? Kalau orang ngomong di belakang kita, kalau orang bisik-bisik di belakang kita nggak tahu, mungkin kita nggak sakit hati. Tetapi ini orang ngomong di depan langsung, perempuan nggak benar, berzina, saking frustasi. Apalagi pulang ke kota bawa anak. Sayyidatina Maryam bawa anak. Apa kata orang? Di depan Sayyidatina Maryam, anak zina. Di mana omongan yang paling menyakitkan seorang ibu daripada omongan yang mengatakan anak yang digendongnya adalah anak berzina? Perkataan apa yang paling menyakitkan hati seorang ibu daripada perkataan yang mengatakan itu anak haram? Dan itu yang dialami oleh Sayyidatina Maryam. Doa apa yang bisa tolak ini? Gak ada. Keputusan Allah. Itu keputusan Allah. Gak ada yang bisa nolong. Saking frustasinya Sayyidatina Maryam, bahasa kita ini bahasa frustasi. Saking depresinya, apa kata Sayyidatina Maryam? Dicatat di dalam Al-Quran. Kata Sayyidatina Maryam, ya laitani mitu qabla hadha. Ya laitani mitu qabla hadha. Ya Rabb, kalau begini taunya, kalau begini saya tahu ujung hidup saya seperti ini, mitu qabla hadha, mati aja saya sebelum ini dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kejadian apa yang pernah kita alami sampai kita bilang ke Allah, ya Allah matiin saya? Ada? Musibah apa yang pernah kita alami yang membuat kita begitu menderita sampai kita bilang ke Allah, ya Allah saya mati aja? Pernah tidak itu terucap? Ini terucap oleh anak adik, ini terucap oleh anak orang soleh, ini terucap oleh keponakannya orang soleh, keponakannya Nabi. Ya laitani mitu qabla hada. Kalau begini mah, kalau tahu begini mah mati aja. Apa cuma sampai situ omongan saya kemarin? Belum selesai. Kalau tahu begini mati aja. Dan lebih baik aku menjadi orang yang nasyam manusia, dilupakan, diabaikan. Tidak ada nama Maryam di dalam pikiran orang. Aku ingin nama Maryam hilang dari pikiran orang. Jangan orang pernah ingat aku. Kalau orang pernah lupa mungkin nanti bisa ingat lagi. Tapi aku ingin nama Maryam itu hilang dari pikiran orang-orang ini. Ya Allah, aku gak sanggup nanggungnya. Ini yang dialami anak aja. Lalu siapa? Cobaan apa yang pernah kita alami sampai kita bilang seperti ini? Ya Allah, mati aja dah saya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hilang dalam ingatan manusia. Coba, inilah maka sebenarnya kalau kita lihat perjalanan para nabi dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Syuaib sebelum-sebelumnya, kemudian Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita lihat hidupnya itu dengan ujian-ujian kelas tinggi. Jadi sebenarnya sunnah itu, sebenarnya susah itu susah. Sunnah Nabi. Susah itu sebenarnya sunnah kenabian. Artinya sunnah dalam arti jalan yang ditempuh, jalan kenabian itu jalan hidup penuh dengan cobaan, penderitaan yang kelasnya kelas tinggi. Jadi kalau kita berjuang sampai berdarah-darah, panas kepanasan, hujan kehujanan, kulit sampai belah, lapar, haus, itulah yang dialami oleh para nabi. Sampai-sampai nabi-nabi itu kan bilang, mata nasrullah, ya Allah, pertolongan kapan datangnya? Proposal kapan ACC? Pertolongan kapan datang? Ala inna nasrullah qarib. Pertolongan Allah datang. Ini yang dialami oleh Sayyidatina Maryam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa menolak. Sampai besar. Orang mengatakan ini perempuan gak benar. Oh, kamu punya bapak orang soleh tapi kok kamu begitu? Oh, kamu ibu kamu tuh orang soleh kamu begitu? Oh, kamu nggak tahu tuh paman kamu tuh orang soleh ternyata kamu begitu? Ini yang didengar oleh Sayyidatina Maryam setiap hari. Doa apa yang bisa melakukan? Jangan. Tetapi lihat, dan ini juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam punya dosa apa sampai diceburin ke dalam sumur? Nabi Yusuf alaihissalam melakukan kesalahan apa sampai dizolimi oleh saudara-saudaranya? Punya kesalahan apa Nabi Yusuf alaihissalam sampai dijual sebagai budak di thamanin bahsin darahim ma'dudah dengan harga yang murah? Dosa apa Nabi Yusuf sampai dipenjara, difitnah? Dosa apa? Dan doa apa yang begitu sakti yang bisa untuk menolak bala yang diterima oleh Nabi Yusuf? Gak ada. Lalu siapa kita? Maka di sini kita memahami saat kita berdoa, makom kita makomul abdi, posisi kehambaan. Allah mau kasih yang semisal, urusan Allah. Allah tidak kasih, urusan Allah. Doa, permintaan dari seorang hamba kepada Rabb itu tidak wajib dikabulkan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala punya nama yang maha mengabulkan doa. As-Sami, yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Panggil aku, astajib lakum. Aku
Aku ijabah, aku jawab, bukan dengan omongan jawabnya, bukan dengan iya ya, kau jawab ya, enggak begitu. Allah jawab dengan anugerah, tapi bentuknya kita enggak pernah. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami hal yang serupa. Punya bapak Nabi. Lalu apakah Nabi Yakub enggak pernah berdoa, ya Allah selamatkan Nabi Yusuf? Apakah tidak pernah berdoa? Nabi Yusuf alaihissalam apakah tidak berdoa untuk keselamatannya? Tapi doa sakti mana yang bisa untuk menghalangi bala yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Tidak ada. Kalau keputusan Allah sudah datang, selesai. Tidak bisa ditawar-tawar. Inilah posisi doa kita. Amal Allah yang dimuliakan, tetapi kita lihat ujungnya belum selesai. Apa yang dialami oleh Sayyidatuna Maryam selanjutnya? Di tengah frustasinya, depresi, stresnya, anak yang dibilang anak zina, anak yang dibilang anak haram, ini adalah anak yang kelak akan menjadi nabi. Yukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa min as-solihin. Anak yang bisa berdebat walaupun masih dalam buaya. Anak yang bisa ngomong walaupun masih menyusui dia. Bisa debat walaupun masih disusui oleh ibunya di bawah 2 tahun. Dan nanti kita akan mendapati setiap kita membaca Al-Quran, ketika disebutkan Nabi Isa alaihissalam, disebutkan siapa? Sayyidatuna Maryam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Tidak ada satupun Nabi yang disebut di dalam Al-Quran kecuali nama ibunya disebut, dialah Nabi Isa alaihissalam. Perempuan yang dulu ya laitani mitu qabla hada. Ya Allah, mana ini? Bagaimana ini? Doa, ya Allah, selamatkan saya dari keadaan ini. Ya Allah, keluarkan saya dari keadaan yang sulit ini. Ini saya tidak sanggup untuk menanggungnya. Doa ini Allah jawab nanti. Dengan Allah jadikan perempuan ini salah satu dari 4 perempuan yang paling pertama masuk surga. Yang namanya disebut-sebut ketika nyebut anaknya. Anaknya jadi nabi yang disebut ibunya. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Perempuan mana yang lebih mulia daripada Sayyidatuna Maryam? Maka 2 perempuan yang paling pertama masuk surga kata Nabi Muhammad SAW, Asia imra'at Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binti Imran. 2 perempuan yang menjadi pemuka-pemuka ahli surga, pemimpin-pemimpin para bidadari di surga, pemimpin para ahli surga. Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada doa yang bisa menolak bala yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi lihat bagaimana ujung Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah dijeburin Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, di sumur juga gak sejam 2 jam, berhari-hari di dalam sumur. Kemudian dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Lalu dipelihara oleh Imratul Aziz, istri dari pejabat Mesir. Lalu ternyata dia fitnah bahwa dia melakukan perbuatan keji, masuk penjara dia. Setelah masuk penjara, gak setahun 2 tahun, gak setahun 2 tahun di penjara lama. Apa di ujungnya yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah penderitaan yang bertahun-tahun dialami oleh Nabi Yusuf? Gak setahun 2 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun sampai ketemu dengan Nabi Yakub alaihissalam lagi. Kita bisa bayangkan, ini Nabi bukan kita. Jadi kalau ya Allah doa saya mana? Ini Nabi, ini Nabi. Ya Allah perasaan umroh kemarin saya belum dikabulin, ini Nabi. Ya Allah kan dia sudah sedekah kalau dikabulin, nih ya Nabi. Ya Allah saya sudah ahli ibadah, kok engkau tidak angkat ini musibah? Ini Nabi. Ini Nabi. Ini pilihan Allah, bukan manusia biasa. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Setelah itu diangkat menjadi Rasul dan dia menjadi seorang pejabat Mesir. Ya? Dan itu permintaannya Nabi Yusuf alaihissalam sendiri, memegang perbendaharaan Mesir.
Jadi ada doa-doa yang minta jabatan di Quran tuh ada. Itu doanya Nabi Sulaiman sama doanya Nabi Yusuf tuh. Nabi Sulaiman doanya begini nih, catat di doanya nih kalau pengen minta jabatan. Ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini bukan nanggung nih kalau doa nih. Ini kalau pengen doa jabatannya nggak nanggung tingginya. Ini doanya Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan. Kerajaan yang tidak akan dimiliki orang sesudahku. Nabi minta jabatan. Ini Nabi minta jabatan. Ya Allah, berikan aku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang sesudah. Tidak ada yang bisa untuk menanggung kerajaan Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi nanti ini babnya beda lagi. Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf meminta kepada raja supaya dijadikan pemegang perbendaharaan gudang, Menteri Ekonomi lah, Menko Ekonomi lah. Oh ada. Kira-kira Pak Luhut di masjid Darul Hakim lah. Iya. Jadi minta jabatan boleh. Karena Nabi Sulaiman tahu potensi dirinya. Kalau bukan saya yang megang, hancur. Kalau bukan saya yang megang, hancur. Ya Allah, saya minta. Kalau bukan saya yang megang, hancur. Nabi Yusuf alaihissalam tahu. Kalau bukan saya yang megang, hancur. Karena Nabi Yusuf tahu 7 tahun swasembada pangan, 7 tahun percobaan. Kalau bukan saya yang megang, hancur. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan ta'wil mimpinya? Nabi Yusuf diangkat sebagai Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, megang perbendaharaan kerajaan, sehingga ribuan anak-anak Mesir ketika itu selamat dari kekeringan. Jadi Mesir itu kalau misalnya kering, sungai itu adalah satu-satunya sumber kehidupan tuh. Kalau kering orang mesti keluar. Maka setiap tahun itu sungai Nil itu korbanin perempuan. Paling cantik di Mesir di mana dikorbanin di sembelih. Supaya sungai Nil banjir lagi. Nah itu sampai terjadi nanti di zamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya yang menjadi gubernur di Mesir, yang menjadi gubernur di Mesir ngirim surat kepada Sayyidina Umar bahwa sungai Nil nggak mengalir. Kata Sayyidina Umar, ini surat dari saya lempar ke sungai ini. Ini jadi surat bersejarah. Ternyata suratnya dilempar ke sungai Nil dan sungai Nil banjir. Amr bin As, Sayyidina Amr bin As, radhiyallahu ta'ala anhu. Bingung nih gubernurnya. Ini bagaimana ceritanya sungai ini dilemparin surat bisa banjir? Dibuka tuh surat. Apa isi suratnya? Ya Nil, wahai Nil, in kunta tajri bi amrillah, kalau engkau mengalir karena Allah maka mengalir. Tapi kalau engkau mengalir sekehendakmu, fala hajata lana ilaih, maka kami enggak punya urusan sama kamu. Tak urung sekalian kata Sayyidina Umar. Itu sungai itu banjir. Itu kawangan Sayyidina Umar ngurus sungai cuma pakai sungai. Sayyidina Umar luar biasa. Sayyidina Umar berpuluh-puluh tahun Nabi Yusuf alaihissalam hidup dalam keterkasingan, dalam penderitaan, sampai Nabi Yakub alaihissalam matanya buta karena kerinduan dan tangisan, setiap hari menangisi Nabi Yusuf sampai kering air matanya, akhirnya buta. Tetapi hikmah dari itu apa? Dan hikmah dari doa yang tidak kunjung dikabulkan itu apa? Doa tentang keselamatan Nabi Yusuf yang tidak kunjung datang itu apa hikmahnya? Kalau bukan karena Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur, kalau bukan karena dia dicemplungin ke dalam sumur, dia tidak akan dijual sebagai budak. Kalau dia tidak dijual sebagai budak, dia tidak akan difitnah oleh Imratul Aziz. Kalau dia tidak difitnah oleh Imratul Aziz, dia tidak akan masuk penjara. Kalau dia tidak masuk penjara, maka dia tidak akan bisa ketemu dengan 2 orang. Kalau dia tidak ketemu 2 orang, dia tidak akan bisa keluar dari penjara dengan ketemu raja. Kalau dia tidak ketemu raja, dia tidak bisa menakwilkan mimpi raja. Kalau dia tidak bisa menakwilkan mimpi raja, maka dia tidak akan jadi pejabat. Karena dia jadi pejabat, melewati itu semua. Ribuan orang
selamat dari kematian karena kelaparan. Ribuan orang Mesir selamat dari paceklik selama 7 tahun berturut-turut. 1 orang menderita, tetapi ribuan orang selamat. Mungkin karena doa kita yang belum didatangin sekarang, banyak orang yang dapat berkah. Karena si tukang es berdoa supaya panas tetapi ternyata hujan, banyak tukang bakso. Kira-kira apa doanya dokter? Kalau bapak adalah dokter atau anak bapak adalah dokter, buka klinik. Oh, kliniknya sepi. Bapak datang ke klinik anak bapak. Udah berapa pasien deh? Belum ada nih. Pada sehat semua ya. Kayaknya sih begitu Pak. Apa doa bapak kira-kira? Apa bapak mau naruh apa bapak mau naruh sangkar burung yang ada burung untuk penglaris? Apa doanya tukang begal? Apa doa tukang begal? Begitulah cara kerja sunatullah di alam semesta ini. Kita menghendaki idealitas. Kita pengen hidup kita lurus-lurus saja. Gak begitu cara main. Tapi sadarilah, doa itu dihalangi oleh tabir. Tabir itu yang disebut dengan iman. Yang kita nggak boleh ngintip. Kalau kita ngintip, rahasianya ubah. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan ini, kabulkan itu. Itu ditutup oleh satu tabir. Tabir itu adalah iman. Percaya wis, gak usah mikirin apa-apa. Percaya, nggak perlu kamu ngintip. Ada orang dikasih ngintip sedikit. Nabi Musa alaihissalam dikasih ngintip sedikit sama Nabi Khidir. Suruh ngintip dikit tak. Jadi lebih baik kita percaya. Sudah kita doa sama Allah, percaya. Mungkin karena doa kita yang gak dikabulkan itu banyak orang yang dapat berkah. Satu. Yang kedua, kalau gak dikabulkan sekarang, nanti, gak tahu kapan, tapi nanti. Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan, tapi nanti. Yang ketiga, inti dari doa adalah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penting daripada hadiah yang Allah kasih. Kalau kita ketemu dengan Pak Presiden misalnya, Pak Presiden Jokowi, di hadapan kita ada makanan yang begitu banyak. Berhargakah makanan-makanan itu kalau kita ketemu dengan beliau? Atau lebih berharga kita ngomong sama beliau? Kita akan tinggalkan makanan itu lalu kita bilang, ini makanan begini banyak, saya bisa beli. Tapi untuk ngobrol bersama beliau tidak bisa. Kalau tidak dikabulkan di sini doanya, insya Allah dikabulkan di akhirat, dan itu pasti. Mungkin dunia ini tidak sanggup untuk menampung anugerah Allah yang luar biasa yang kita minta, sehingga itu nanti dikabulkan di akhirat. Yang pasti sudah kita beriman. Di balik tabir keimanan itulah rahasia-rahasia dari doa-doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nggak dikabulin di zaman kita, anak kita. Di zaman Sayyidatuna Maryam hidup dalam keterasikan, hina. Tapi di zaman sekarang, kalau kita baca Sayyidatuna Maryam, wanita paling mulia. Mungkin nggak di zaman anak kita, di zaman cucu kita. Percaya saja dan yakin saja. Jangan kita sombong. Ini doa kita doa yang dikabulkan. Yakin dikabulkan, tetapi nggak seperti yang kita inginkan. Itu terserah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak, Ibu sekalian, mungkin masih ada waktu. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan oleh mungkin Pak Asmada tadi disebut bendahara. Cuma kalau bendahara kita ini doa ya, cuma agak tekor lah ya, kena COVID kemarin. Tapi insya Allah mudah-mudahan dia Pak Asmada ya, tekor nanti jadi banyak gitu. Silakan Pak, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menyimak tadi
penyampaian tadi bahwa ada, mungkin kami menyimpulkan bahwa Quran tadi ada doa pertentangan dulu Ustaz, antara profesi A, profesi B, profesi D gitu Ustaz. Jadi jika terjadi pertentangan seperti itu, kira-kira kita selaku pendoa ini bagaimana menyikapi ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini benar meminta. Tapi yang mau saya tanyakan begini, saya berdoa, lagi berjuang nih, saya berdoa, tapi istri saya berdoa juga. Malah dia lebih kencang dari saya, doanya itu kan. Maksud saya, ini bagaimana nih? Yang pengen biasa-biasa aja, yang kencang ini istri. Nah, ini terjadi. Kemudian ada yang mengatakan begini, kalau berdoa itu nggak usah minta ini, tapi kalau yang kita minta itu berkahnya. Nah, ini jalan besar. Nanti kita lanjutkan. Ada orang yang berdoa. Dulu Ka'bah itu dari dulu Ka'bah jadi tempat orang yang berdoa. Dari dulu. Cuma begitu orang nyampe depan Ka'bah, dari Yaman datang ke Ka'bah, dari Afrika datang ke Ka'bah, dari Mesir, dari Persia datang ke Ka'bah, kumpul di Ka'bah, berdoa kepada Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Apa doanya? Ya Allah, dagangan saya. Ya Allah, istri yang cantik. Ya Allah, anak-anak yang banyak. Ya Allah, kerajaan saya. Maka itu Al-Quran mengatakan, apa kata Al-Quran? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berbondong-bondong datang ke Ka'bah, nyampe di depan Ka'bah, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia. Kata Allah, aku berikan yang kamu minta. Wa malahu bil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat jangan minta apa lagi. Cukup itu aja. Lalu ada juga yang datang ke depan Ka'bah lalu mengatakan, ya Allah, aku minta Engkau. Aku gak pengen apa-apa, aku cuma pengen Engkau. Aku pengen dekat sama Engkau. Aku pengen dapat cinta Engkau. Aku gak pengen apa-apa jauh-jauh, aku ke sini cuma pengen Engkau. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, yang kebaikan-kebaikan ini menyelamatkan saya dari api neraka. Ulai kalau nasibu minna kasabu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dari urusan dunia mereka. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat menghitungannya. Maka di situ ada doa satu jaga. Lalu bagaimana doa kita yang bertentangan itu? Itulah sunnatullah, cara kerja alam semesta. Idealitas itu hanya dalam pikiran kita aja. Kita pengen dunia kita ideal, lurus-lurus aja, aman-aman aja. Enggak bisa. Alam semesta tidak begitu cara kerjanya. Kita minta begini, kita minta apa? Misalnya tim susnya Pak Jokowi kemarin ke depan Ka'bah, tim susnya Pak Prabowo ke depan Ka'bah, dikabulin dua-duanya. Dua-duanya dikabulkan, jadi juga dua-dua. Maka kita menyadari maqamul abdi,
kita berdoa kepada Allah itu permintaan yang nggak wajib Allah kabulkan. Allah nggak punya urusan, nggak punya kepentingan untuk mengabulkan doa hamba. Ya Allah, kalau misalnya Engkau tidak mengabulkan doaku, maka aku tidak akan menyembahmu, kata Allah. Maka memang kamu penting di alam semesta ini, nggak ada urusan. Dia lupa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nggak ada kepentingan untuk Allah mengabulkan doa kita. Kepentingannya Allah bisa ciptakan makhluk yang lain. Nah, sampai sini kita memahami status posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba, Allah Tuhan. Kenapa kita, ya Allah, kok doa saya tidak dikabulkan? Kenapa pertanyaan itu ada? Eksistensi diri, merasa penting di dunia ini. Ya Allah, kalau saya tidak dikabulkan doanya, siapa kamu? Aku siapa memang? Maka tuntutan itu ada eksistensi. Yang kedua, eksistensi menjadikan Allah sebagai pijakan untuk Allah di sini diinjekkan dagangan manis, bukan dagangan manis buat Allah, bukan. Nginjek Allah untuk mencapai tujuannya. Jadi posisi Allah itu di bawah. Ya Allah, saya minta ini, diinjek Allah. Ya Allah, usaha saya lancar. Tujuannya bukan Allah, tujuannya usahanya dia. Jadi Allah tidak diposisikan sebagai Tuhan, hanya sebagai batu loncatan. Maka itu doa terbaik adalah doanya para nabi. Doa-doanya para nabi, doa yang tidak meminta kecuali pujian-pujian kepada Allah dan menghina diri sendiri. Saat Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun, 18 tahun sakit, apa doanya? Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Di mana kita sembuh? Ya Allah, aku sakit. Laporan. Engkau Maha Pengasih Penyayang. Nabi Yunus ditulis ikan. Gak ada tim SAR yang bisa nemuin Nabi Yunus. Hidup di dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Masya Allah. Yang kau lakukan ini yang terbaik. Aku yang zalim. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Yang tadi petik buah, tinggal petik tumbuh lagi. Mau makan tinggal tunjuk, mau makan tinggal kotoran, lintasan pikiran makanannya datang. Lalu turun ke bumi. Kalau mau makan perlu nama, perlu macul. Apa yang didoakan sama Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Zakaria alaihissalam enggak dikasih keturunan, minta keturunan, apa doanya? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri, Engkau yang Maha Mewariskan. Di mana minta anak? Begitulah akhlak para nabi. Kenapa doanya seperti itu bentuknya? Menyerahkan keputusannya kepada Ya Allah, aku begini. Menurut kamu gimana? Ya Allah, aku begini. Engkau Maha Kasih. Ya Allah, begini. Aku yang betul. Karena mengetahui maqamul abdi, posisi kehambaan. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Kita ini hamba, kita ini penuh dosa. Kita nggak ngerti. Kita nuntut Allah dengan doa-doa yang luar biasa. Tetapi kalau doanya perang sama istri, waduh kita nggak tahu. Waduh saya nggak tahu kalau perang dosa. Yang baik, buat saya bisa jatuh, dia bisa jatuh. Saya nggak tahu. Doanya istri bayar bisa. Istri ikut terus belakang. Ngecek kalau takut ada doa yang salah. Ya Allah, yang itu jangan dikabulin, yang itu jangan dikabulin.
Nah, yang boleh nih, ini jangan dikabulin nih. Oh, baik Ustaz, terima kasih. Jadi waktu bapak-bapak ini, bapak-bapak yang pergi umroh haji itu waktu di Jabal Rahmah. Cuma ibu-ibu di belakang semua dengar ya. Ibu-ibunya kawal. Oke, ini yang dapat kita sampaikan. Insya Allah Ustaz ya, kalau ada kesempatan dan waktu ya Pak Badli ya, mungkin bisa kita undang kembali karena memang setelah selesai sholat maghrib ini agak singkat waktunya. Mungkin kalau subuh bisa agak panjang gitu ya. Insya Allah kita akan sajikan, kita akan bawa nanti Ustaz-Ustaz selain program tausiah kita ini hampir tiap malam dan subuh juga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berdoa. Dulu Ka'bah itu orang dari dulu Ka'bah jadi tempat orang yang berdoa. Dari dulu. Cuma begitu orang nyampe depan Ka'bah, dari Yaman datang ke Ka'bah, dari Afrika datang ke Ka'bah, dari Mesir, dari Persia datang ke Ka'bah, kumpul di Ka'bah, berdoa kepada Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah. Apa doanya? Ya Allah, dagangan saya. Ya Allah, istri yang cantik. Ya Allah, anak-anak yang banyak. Ya Allah, kerajaan saya. Maka itu Al-Quran mengatakan, apa kata Al-Quran? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berbondong-bondong datang ke Ka'bah, nyampe di depan Ka'bah, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia, ya Allah dunia. Kata Allah, aku berikan yang kamu minta. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat jangan minta apa lagi. Cukup itu aja. Lalu ada juga yang datang ke depan Ka'bah lalu mengatakan, ya Rabb, aku minta Engkau. Aku gak pengen apa-apa, aku cuma pengen Engkau. Aku pengen dekat sama Engkau. Aku pengen dapat cinta Engkau. Aku gak pengen apa-apa jauh-jauh aku ke sini, cuma pengen Engkau. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika hum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, yang kebaikan-kebaikan ini menyelamatkan saya dari api neraka. Ulai kalau musibum mimma kasabu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dari urusan dunia mereka. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Maha cepat penghitungannya. Maka di situ ada doa sarjana. Lalu bagaimana doa kita yang bertentangan itu? Itulah sunnatullah, cara kerja alam semesta. Idealitas itu hanya dalam pikiran kita aja. Kita pengen dunia kita ideal, lurus-lurus aja, aman-aman aja, nggak bisa. Alam semesta tidak begitu cara kerjanya. Kita minta begini, kita minta apa? Misalnya, tim sususnya Pak Jokowi kemarin ke depan Ka'bah, tim sususnya Pak Prabowo ke Jakarta, dikabulin dua-duanya. Dua-duanya dikabulkan, jadi juga dua-duanya. Maka kita menyadari maqamul abdi ketika kita berdoa kepada Allah, itu permintaan yang nggak wajib Allah kabulkan. Allah nggak punya urusan, nggak punya kepentingan untuk mengabulkan doa hamba. Ya Allah, kalau misalnya Engkau tidak mengabulkan doaku, maka aku tidak akan menyembahmu. Kata Allah, mati. Memang kamu penting di alam semesta ini, gak ada urusan.
Dia lupa Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Gak ada kepentingan untuk Allah mengabulkan doa dia. Kepentingannya Allah bisa ciptakan makhluk yang lain. Nah, sampai sini kita memahami status posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba, Allah Tuhan. Kenapa kita, ya Allah, kok doa saya nggak dikabulkan? Kenapa pertanyaan itu ada? Eksistensi diri, merasa penting di dunia ini. Ya Allah, kalau saya nggak dikabulkan di doanya, siapa kamu? Kamu siapa memang? Maka tuntutan itu ada eksistensi. Yang kedua, eksistensi menjadikan Allah sebagai pijakan untuk berjuang. Allah di sini diinjak dagangan manis, bukan dagangan manis buat Allah, bukan. Nginjek Allah untuk mencapai tujuannya. Jadi posisi Allah itu di bawah. Ya Allah, saya minta ini, diinjek Allah. Ya Allah, usaha saya lancar. Tujuannya bukan Allah, tujuannya usahanya dia. Jadi Allah tidak diposisikan sebagai Tuhan, hanya sebagai batu loncatan. Maka itu doa terbaik adalah doanya para nabi. Doa-doanya para nabi, doa yang tidak meminta kecuali pujian-pujian kepada Allah dan menghina diri sendiri. Saat Nabi Ayub alaihissalam 17 tahun, 18 tahun sakit, apa doanya? Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Di mana kita sembuh? Ya Allah, aku sakit, laporan, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Nabi Yunus ditelan ikan, gak ada tim SAR yang bisa nemuin Nabi Yunus. Hidup di dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maksud kita yang kau lakukan ini yang terbaik. Aku yang zalim. Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Yang tadi petik buah, tinggal petik tumbuh lagi. Mau makan tinggal tunjuk, mau makan tinggal kotoran, lintasan pikiran makanannya datang. Lalu turun ke bumi. Kalau mau makan kudu nama, kudu macul. Apa yang didoakan sama Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Zakaria alaihissalam enggak dikasih keturunan, minta keturunan, apa doanya? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri, Engkau yang Maha Pewaris. Di mana minta anak? Begitulah akhlak para nabi. Kenapa doanya seperti itu bentuknya? Menyerahkan keputusannya kepada Ya Allah, aku begini, menurut kamu gimana? Ya Allah, aku begini, Engkau Maha Kasih. Ya Allah, begini, aku yang betul. Karena mengetahui maqamul abdi, posisi kehambaan. Kita kadang-kadang gak ngerti, kita ini hamba, kita ini penuh dosa. Kita nggak ngerti, kita nuntut Allah dengan doa-doa yang luar biasa. Tetapi kalau doanya perang anak istri, waduh kita nggak tahu. Waduh saya nggak tahu kalau perang yang baik. Buat saya bisa jatuh bahagia, bisa jatuh sehat. Doanya istri bahagia bisa. Istri ikut terus belakang. Ngecek takut ada doa yang salah. Ya Allah, yang itu jangan dikabulin, yang itu jangan dikabulin. Nah, ini yang keluarkan boleh nih, ini jangan dikabulin nih. Allah Alam. Baik, Ustaz, terima kasih. Jadi waktu bapak-bapak yang di umroh haji itu waktu di Jabal Rahmah. Cuma ibu-ibu di belakang cuma dengar. Ibu-ibunya ngawal. Oke, itu yang dapat kita sampaikan. Insya Allah Ustaz ya, kalau ada kesempatan lain waktu ya Pak Fadli ya, mungkin bisa kita undang kembali karena memang setelah selesai sholat maghrib ini gak singkat waktunya.
Mungkin kalau subuh bisa agak panjang gitu ya. Insyaallah kita akan sajikan, kita akan bawa nanti ustaz-ustaz selain program tausiah kita yang hampir tiap malam dan subuh juga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.